Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus adalah guru doa. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, kita harus berdoa. Pada bakti itu mengajarkan kita hampir ratusan doa. Ya, doa pokok harus kita hafalkan. Jadi kalau misalnya Senin kosong, ada kesempatan kegiatan rohani, atau di kamar ada pada bakti kan? Hafalkan itu ya. Kamu ada pada bakti? Kamu di blok mana? Di kamar siapa? Dengan siapa di sini yang Katolik? Nah, ajarkan. Nah, kan? Sama kan dari Sanggau kan? Satu kampung. Beda kamu? Lah, kan Sanggau juga. Ya, dia dari Batang Tarang, Baja. Nah, kan? Kalau kamu Bekido. Tapi kan satu kabupaten. Kalau kamu pergi ke Sanggau kan lewat kampungnya dulu. Halo bro, ya, kan? Kalau dia lihat nanti kalau udah 10 tahun lagi dia berdagang kan bagus kan? Masa kau lupa? Kan? Pura-pura tak kenal. Bukan pula di situ jadi preman pula. Ya kan? Lalu tak berubah hidupnya. Batang Tarang jalan lurus mulus. Berapa banyak kecelakaan tuh. Kecepatan motor 120 kayak Valentino Rossi, lupa deh. Ada waktu tuh di IG kan. Berapa saat pakai motor racing. Tahu-tahu 15 menit kemudian sudah menghilang ke alam lain. Ya. Ini kalau dia pakai motor 120, pokok belum habis belum tercampak belum. Lagi kalau udah play. Lurus. Udah berapa banyak korban situ kan? Gepeng mobil, ya kan? Lah dia pasti lihat, kan? Saking lurusnya tuh, ngeri itu, berantam adu banteng kan? Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, bacaan kali ini mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan diri kita dan juga saudara-saudara kita. Nah itu 2 orang tadi diperhatikan. Nyapa demam, ya kan? Siapa tahu? Nah penyakit angau, tau penyakit angau dah? Itu penyakit itu susah disembuhkan, angau, tau dah? Lama-lama lingau deh. Tahu angau? Penyakit itu diada-adakan dia. Nih. Kalau kira-kira ada bimbingan rohani, demam, ya kan? Kira-kira nanti ada ngeband nanti itu sehat ya kan? Ini kan lagi ngeband nih, nah, kan? Underground, nah, kan senang nih pasti. Loh, kok sehat? Dengar musik bro katanya. Tadi ngapa sakit? Ngeri bro. Terlalu dekat dengan surga kan? Woi, nah, kan? Emangnya ndak muda, ndak tua. Ya. Hidup itu anugerah, pemberian. Syukur kamu dibangunkan Tuhan. Ada ndak bangun-bangun? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, itulah ya sepenggal doa syukur. Yesus itulah alasan mengapa Yesus mau bersyukur kepada Bapanya. Bagi kita doa Yesus menjadi undangan bagi kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang beriman. Kita ini kecil dan tak berarti di hadapan Tuhan. Dialah kekuatan dan harapan hidup kita. Kan begitu. Kau nyuri tanda salib kan? Enggak kan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah namanya menghujat Allah. Jadi ya, atas nama Tuhan lalu melakukan tindakan kejahatan, enggak bisa. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Mabuk tanda salib gak kamu? Kan? Minum arak. Dia beriman, tetapi dia bukan beriman. Dia hanya beri yang nyaman-nyaman ya. Dia kan tanda salib lalu bunuh orang, tanda salib lalu nyuri, tanda salib lalu berzina. Untuk apa? Ya kan? Kamu membuat tanda salib itu, kamu
memahami bahwa dengan salib itu, salib Yesus, kita dibebaskan dari perbudakan setan, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus untuk bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Buat tanda salib banyak-banyak lalu kalian melakukan tindakan kejahatan, fatal akibatnya. Itulah dia melanggar 10 perintah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah guru doa. Jadi guru doa kita adalah Yesus. Yang mengajarkan kita berdoa adalah Yesus melalui perantaraan orang-orang. Ajaran-ajaran Yesus mengenai doa mengisyaratkan suatu pendasaran yang amat dalam di dalam kehidupannya, ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa. Itulah doa Bapa kami." Maka usahakan doa malam, doa Bapa kami, ya. Pagi Bapa kami. Doa makan Bapa kami, ya. Terus menerus. Ya. Disuruh, mari pimpin doa. Marilah kita berdoa. Saya akan pimpin secara Katolik, doa Bapa kami. Ya. Apalah arti banyaknya kata, tapi justru banyaknya kata itu membuat kita tidak dekat dengan Tuhan. Ya, doa, tanda salib sebagai orang Katolik, tunjukkan bahwa kalian beriman. Ada perubahan. Pulang ke rumah 4 bulan berubah. Jangan kamu berubah seminggu aja berubah. Mulai lagi kan, nggak, ya, ngumpul lagi. Tapi kamu udah siap-siap dijadikan target. Sendal orang hilang, ini dia lagi. Nggak percaya, silakan. Uang orang hilang, kamu lagi. Ya kamu harus bersabar. Ya kan? Itulah resiko. Karena kamu tidak mikirkan resiko. TV orang hilang, si anak baru lepas katanya. Orang yang lain yang nyuri, kamu lagi yang tertuduh, tersangka. Ayam orang hilang, kamu lagi. Jadi penyakit, jadi sakit. Ujung-ujungnya akhirnya kamu karena desakan dari dunia itu, akhirnya kamu adalah daripada basah-basah sekali gitu. Ini kacau. Itulah setan merayu kita, ya. Kan banyak gitu ngomong. Kalau kamu minum mabuk jabah, ya kan? Masih muda gitu. Tapi paru-paru, jantung udah hancur. Itu harus dipahami, ya. Jadi bagi kalian semua, ya. Kalau misalnya kok siap-siaplah kamu dituduh. Jadi itulah resiko, ya. Karena baru kamu mikir sekarang kan resiko kan. Si anu udah keluarga. Itu ayam saya itu 2 ekor hilang. Udah. Nanya bapak. Mulailah bapak mau marah, mama mau marah. Mulai pusing di rumah. Ya kan? Maka tadi saya katakan, caranya kamu sekolah lagi paket B, paket C. Jangan tinggal di Batang Tarang. Kalau kamu di Batang Tarang nanti pastilah gitu lagi. Ya. Ya kan? Tunggu kamu udah sukses. Ya kan? Ya sukses macam-macam. Karena dunia ini memang begitu dia, rapuh. Lalu kalau ada anak gadis orang boncet, itu dia. Kapan dia keluar? Ya kan? Tersangka lagi kamu. Ya. Jadi kamu harus memiliki yang namanya kesadaran dan tabah. Makanya saya katakan tadi, pendidikan ini penting. Kuliah. Jangan pulang kampung, kacau nih. Barang orang hilang, kamu lagi. Orang tidak mau percaya kamu berubah. Kamu tidak masuk ke gereja, tumben ke gereja. Dulu suruh ke gereja tak mau, Natal ya tak ada. Ya kan? Mulai tekanan psikologis, tekanan batin, apalagi, ya kan? Begitu kan? Mulai mau emosi karena darah muda. Tidak bisa. Itu resiko. Cambuk yang kamu harus hadapi, beban yang kamu harus pikul. Tetapi bersama Yesus, cambuk dan beban itu tiada arti. Tapi kalau kamu bersama setan, bersama dunia, bersama hawa nafsu, hancur kan? Ya kan? Makanya orang itu terjerat. Kembali lagi. Kan ada beberapa yang anak nih kembali kan? Ada kan? Dia tidak bisa lepas. Karena apa tadi?
kecanduannya tadi. Mencuri menjadi candu. Megang payudara orang menjadi candu. Kalau lihat yang payudara langsung cepat dipegang, habis kena lagi. Candu. Candu ya, hati-hati ya. Dimulai dari kebohongan. Udah makan belum? Padahal belum makan kan. Jadi bohong itu yang tipis-tipis, kecil-kecil. Itu yang mengakibatkan kamu fatal. Nah, itu harus disadari ya. Sadar. Cara sadar itu adalah berdoa. Bagaimana Tuhan menyadarkan kita? Misteri. Tetapi kalau kita tulus, kesadaran itu cepat atau lambat akan hadir. Tunjukkan sikap perilaku berubah. Tapi bukan pura-pura serigala berbulu domba, pura-pura baik ya, rajin ke gereja, ya kan? Nanti ada anak gadis orang yang cantik, kan? Abang ini dah berubah, ya bagaimana berubah pakai omong, ya kan? Orang yang dulu benar-benar pacarannya bisa berkeluarga berubah. Kenapa tadi? Setan, dunia dan hawa nafsu. Ya. Jadi jangan mau kayak film pendidikan tadi. Makanya kamu paket B, tanya programnya di sini, ya kan? Udah paket B, paket C, udah kerja di Pontianak sini, ya kan? Jadi kuli lebih bagus daripada kamu balik ke kampung. Akhirnya apa juga balik lagi ke situ. Jadi kuali kamu, ya. Mana tadi itu yang bersama daftar? Kan ada programnya kan? Betul kan? Tanya ke bagian pendidikan. Ya. Ada enggak yang udah bebas kalau dia tetap datang tuh belajar paket? Ada kan? Enggak ada. Programnya. Hah? Cepat. Daftar. Udah berapa tahun kau enggak sekolah? Jangan baca pun enggak pandai kau. Hah? SD kau tamat tak bisa baca? Itu diajar mana tuh kawannya? Nggak lancar. Itu tapi tidak apa-apa. Nanti minimal SMP paket B. Ya itu kau kerja ke sini. Semprot motor kah? Apa kah? Jangan pula semprot motor kalau motor orang kau embat lagi. 4 bulan. Paling singkat ya. Ini berapa? Udah mau keluar kan Jumat kan? Selamat nih. Udah berapa tahun? Udah 14 kan? Ini yang senior paling lama. 27. Tapi udah jalani berapa? 9 bulan. Tapi udah ngambil paket C. Nah, bagus. Kau harus paket B, udah daftar. Nanti bawa ya. Enggak, kamu ini yang Katolik ini kan mungkin dia tidak paham baru kan. Bapak ya Pak ini mau paket B, harus mau ya paket B. 4 tahun bisa. Ya pasti, tapi kan nanti dia bisa 4 tahun kan dia bisa paket C habis itu. Ya kan dia paket B dulu kan, nanti paket C. Nih. Enggak apa-apa paket B. Ya kan? Kan lumayan dapat SMP kan. Nanti jadi kepala desa bukan kepala dosa. Iya kan? Wih, ini anak yang dulu nih, dia sekarang sudah berubah, sarjana. Ya. Tunjukkan pendidikan yang bisa membebaskan kamu dari cengkraman ini kan. Walaupun itu harus dibarengi yang paling utama kesadaran beriman tadi itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada suatu kali Yesus sedang berdoa, lalu dia mengajarkan kita doa Bapa kami. Tuhan ajarilah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Lukas 11 ayat 1. Ketika murid-murid melihat bagaimana ia berdoa, mereka mulai memperbincangkan di antara mereka satu sama lain apa yang harus mereka perbuat agar mereka juga bisa mengambil bagian di dalam doa Yesus. Pertanyaan salah seorang dari murid-murid Yesus kepadanya adalah permintaan kepada guru mereka agar menyatakan kepada mereka karakteristik fundamental mana dari doa Kristiani yang seharusnya. Jadi doa Bapa kami itu doa yang paling mulia. Jangan terpengaruh orang bilang doa Bapa kami ada asli. Nggak, itu memang dibuat ya kan bahasa Indonesianya sesuai versi Katoliknya, berilah kami rezeki pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bermanfaat bimbingan penyuluhan katekese kita pada hari ini.
Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi Paus Fransiskus, para uskup dan uskup kami, Uskup Agustinus Agus, dan para uskup di muka bumi ini. Ya Allah, berkatilah para pemimpin kami ini, agar selalu membimbing kami dengan tuntunan Roh Kudus dan dengan cinta kasih Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para sipir, para pegawai di lapas ini, berkatilah mereka, agar mereka mampu membina dan membimbing kami dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua kami, berkatilah pekerjaan mereka, berilah mereka kesehatan, hidup rukun, damai dan sejahtera. Begitu juga untuk bagi saudara-saudari kami, bagi keluarga kami, agar mereka dengan tabah menerima keadaan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kami sendiri, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah kami, bimbinglah kami agar kami berubah, karena kehendak-Mu lah yang merubah kami. Dan kami berdoa bagi kawan-kawan kami yang sedang sakit, yang sedang melakukan tugas lainnya, agar pada kesempatan dapat bergabung kembali dalam bimbingan, dalam ibadat, dalam misa, dan dalam doa yang dilakukan oleh gereja ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Semua ini kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lagu. Dua, tiga, lima. Di ufuk langit nan merah kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini, semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi, di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Mari kita buka mada bakti kita. Doa pujian 7A. Mari kita daraskan bersama-sama. Ya Allah, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan-Mu, tak terpahami keputusan-Mu dan tak terselami jalan-Mu. Ya Tuhan, siapakah yang mampu membaca pikiran-Mu? Atau siapakah yang pernah menasihati Dikau? Atau siapakah yang menghadiahkan sesuatu kepadamu, sehingga Dikau harus membalasnya? Segala sesuatu berasal dari Dikau, bagi-Mu kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Saudara-saudara terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Oleh karena itu marilah kita duduk dalam keningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para kudus Allah, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus kedua, doakanlah kami. Para kudus, para baptis, para krisma kami, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengaturkan segala terima kasih dan puji syukur Engkau menyadarkan hidup kami. Berkatilah kami, berkatilah para orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudari kami, kawan-kawan kami, orang-orang yang kami kasihi, kerabat kami, handai tolan kami, agar selalu setia kepada Allah Tritunggal Maha Kudus untuk selama-lamanya. Semua doa ini kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, ibadat sabda pada hari Rabu ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup.
304. Berakhirlah doa dan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Sampaikanlah terima kasihmu kepada Tuhan Allahmu. Bangunlah jiwa serta raga menurut sabda putranya. Luhurkanlah Tuhan selamanya, hidup pantas sebagai putranya. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.